Pasca penangkapannya di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro dikirim ke Ungaran dengan harapan bisa bertemu dengan Gubernur Jenderal Van der Bosch. Pangeran Diponegoro dikawal oleh dua perwira kolonial Belanda yang bernama Mayor Ajudan de Stewers dan juga Kapten J.J. Roeps. Pangeran Diponegoro disertai oleh pengawalnya yang bernama Roto. Pangeran Diponegoro meninggalkan sanak keluarganya antara lain ibundanya Raden Ayu Mangkorowati, istrinya Raden Ayu Retnoningsih, puternya Raden Pangeran Diponegoro kedua, Raden Mas Juned, Raden Mas Raib, dan kedua orang putrinya yang lain. Pangeran Diponegoro juga meninggalkan para panglimanya antara lain Basah Gondokusumo, Basah Mertonegoro, Basah Kerto Pengalasan, dan juga Raden Adipati Abdullah Danerojo, serta penasehat agamanya yaitu Pakih Ibrahim, dan meninggalkan ke-800 pengikutnya yang dengan damanya dilucuti oleh tentara kolonial Belanda di Magelang. Setibanya di Ungaran, Pangeran Diponegoro pun langsung menuju benteng Doot Muting dan sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Gubernur Jenderal Van der Bosch. Sedari awal, Van der Bosch tidak meninggalkan Bogor dan Batavia. Pangeran Diponegoro melanjutkan perjalanannya ke Semarang dan tiba di Keresiden Semarang keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 1830. Disinilah babak kehidupan Pangeran Diponegoro yang baru sebagai seorang pengasingan dan tawanan dari pemerintah kolonial Belanda dimulai. Seperti apa kehidupan beliau di babak barunya ini? Kita akan membahasnya di rubrik Let's Talk About It di MJ Channel. Channelnya Mas Joko. Let's talk about it. Pangeran Diponegoro banyak berbicara dengan kedua pengawal perwira kolonialnya ini, yaitu Kapten J.J. Roeps dan Mayor Ajudan de Stewers, terutama mengenai hak-hak yang akan ia terima sebagai tawanan pemerintah kolonial Belanda. Terutama lagi mengenai kesempatan beliau untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Beliau mengutarakan ingin sekali mengunjungi kota Madinah, mengunjungi makam Rasulullah Muhammad SAW, ingin sekali menangis di kakinya kalau bisa meninggal di tempat itu juga. Melalui Kapten Jerups, Pangeran Diponegoro mempercayakan hak-hak perlindungan yang akan diterima oleh keluarganya. Selain itu, Pangeran Diponegoro dan Kapten Jerups itu berbincang hingga ke kronologi wafatnya Sultan Hamengkubuwono keempat yang menurut Pangeran Diponegoro meninggalnya beliau di usia muda akibat racun yang berada di makanannya. Ya, apakah wacana hak-hak Pangeran Diponegoro ini benar atau tidak direncanakan oleh Belanda? Yang jelas, pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan pesangon bulanan bagi Pangeran Diponegoro dan memberikan hak perlindungan bagi keluarganya. Di Semarang, Pangeran Diponegoro kembali bersatu dengan orang-orang terdekatnya yaitu istrinya Raden Ayu Retnoningsih, adiknya yaitu Raden Ayu Dipowiyono, beserta keluarganya yang lain hingga berjumlah 19 orang. Pada tanggal 5 April 1830, Pangeran Diponegoro beserta keluarganya ini atau rombongannya ini yang berjumlah 19 orang diberangkatkan ke Batavia menggunakan kapal uap SS Van der Kapel. Selama 3 hari Pangeran Diponegoro dalam perjalanan akhirnya pun sampai di kota Batavia dan beliau ditempatkan di gedung Stadhuis atau Balai Kota Batavia, sebuah gedung yang terlihat suram. Di gedung yang sama 1 tahun sebelumnya, Kiai Mojo pun ditahan di tempatnya. Namun beda nasib yang diterima oleh Kiai Mojo. Beliau harus menderita karena ditahan di penjara bawah tanah yang penuh dengan air layaknya kolam dalam keadaan dirantai. Sebelum akhirnya beliau pun diasingkan di Tondano, Sulawesi Utara, sebuah kota yang jauh dari tempat lahirnya beliau. Perlakuan yang sangat berbeda dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi para pemuka agama yang bagi mereka pemuka agama jauh lebih berbahaya pengaruhnya daripada kaum bangsawan. Karena pemuka agama ialah orang-orang yang sangat susah ditawari apapun dalam perundingan. Mereka sangat idealis dan sangat tidak takut mati. Berbeda dengan kaum bangsa yang memikirkan hal-hal politik dan juga kedudukan apabila diajak berunding. Begitu pula penilaian mereka terhadap Pangeran Diponegoro sebagai salah satu bangsawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Padahal, meskipun Pangeran Diponegoro ialah seorang bangsawan, tetapi prinsip beliau layaknya seorang pemuka agama. Lalu di mana Sentot Alibasa ketika perundingan di Magelang ini dilaksanakan hingga tertangkapnya Pangeran Diponegoro?
Ternyata tanggal 19 November 1829, Sentot Alibasa sudah menyerah kepada pihak kolonial Belanda. Dalam perundingannya, Sentot Alibasa menghendaki kalau beliau ini dapat tunjangan bulanan. Selain itu, kesatuan pasukannya tidak dibubarkan dan beliau tetap menjadi pemimpin bagi kesatuan perangnya ini. Selain itu, beliau harus mau ditempatkan di mana saja dalam operasi-operasi militer kolonial Belanda, yang di mana Sentot Alibasa ditempatkan di Sumatera Barat untuk menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Meskipun Sentot Alibasa keburu sadar bahwa yang ia hadapi ternyata saudara sebangsanya sendiri, dan akhirnya beliau membelot dan tidak kembali memerangi Tuanku Imam Bonjol. Ketika beliau menyerah kepada pemerintah kolonial Belanda tanggal 19 November, kedatangan beliau disambut oleh pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga pemerintah kolonial Belanda. Perlakuan yang sama yang seharusnya didapatkan oleh Pangeran Ngabih Joyokusumo seandainya beliau tidak langsung dieksekusi oleh pasukan Belanda ketika beliau disergap. Kembali ke Pangeran Diponegoro. Meskipun beliau sudah berada di Batavia, ternyata sama sekali tidak bisa menemui Gubernur Jenderal Van der Bos. Di mana Gubernur Jenderal Van der Bos berada di Istana Bogor dalam kondisi sakit, sehingga beliau tidak bisa menemui Pangeran Diponegoro di Batavia. Gubernur Jenderal Van der Bos yang sakit ini konon diakibatkan oleh kualat karena memberikan perintah untuk mencurangi Pangeran Diponegoro dan menangkapnya di perundingan di Magelang. Mamam tuh sakit ya. Van der Bos sendiri melalui wakil-wakilnya membahas dengan Dewan Kerajaan Belanda mengenai Pangeran Diponegoro ini, yang memutuskan bahwa mereka akan mengasingkan Pangeran Diponegoro ke luar Jawa, tepatnya ke Manado di Sulawesi Utara. Dan pada tanggal 3 Mei 1830, berserta ke-19 orang rombongannya, beliau diasingkan ke Manado, dikawal oleh 50 orang serdadu Belanda dan disertai oleh ajudan yang baru yang asalnya itu Kapten J.J. Roos dan Mayor Ajudan de Stuars. Sekarang beliau ditemani oleh ajudan Knorle, seorang sipil angkatan laut pasukan Belanda yang ditunjuk langsung oleh Van der Bos karena beliau mahir berbahasa Jawa. Ingat ya, zaman waktu itu justru orang-orang Eropa lah yang belajar bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan juga bahasa-bahasa daerah di Nusantara, bukan sebaliknya. Selama 6 minggu perjalanan menuju kota Manado di atas kapal korvet Pollux, Pangeran Diponegoro akhirnya tiba di kota Manado pada tanggal 12 Juni 1830 dan disambut langsung oleh Presiden Manado saat itu yang bernama Pieter Maat. Pangeran Diponegoro ditempatkan di Benteng New Amsterdam, di sebuah bangunan yang memiliki kamar 4 buah yang disulap ya sedemikian rupa lah sehingga terlihat lebih elegan oleh Presiden Belanda Pieter Maat atas permintaan ajudan Knorle. Sebenarnya Pangeran Diponegoro direncanakan untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan direncanakan oleh Van der Bos, yaitu rumah yang luas, pekarangan yang luas, taman-tamannya yang bagus, disediakan juga kereta kuda dan memiliki kebebasan untuk kemanapun Pangeran Diponegoro kehendaki. Selama berhari-hari, ajudan Knorle itu mencari tempat yang cocok seperti itu tuh di mana kira-kira untuk Pangeran Diponegoro. Dan ternyata menurut Knorle, tempat seperti itu hanya ada di kota Tondano. Sayangnya, di kota tersebut sudah ada Kiai Mojo yang juga ikut diasingkan di Sulawesi Utara ini. Ajudan Knorle dan Residen Belanda Pieter Maat mengurungkan niat mereka untuk mengeluarkan Pangeran Diponegoro dari Benteng New Amsterdam karena dikhawatirkan apabila kedua pentolan perang Jawa ini bersatu kembali di pengasingan, terjadilah situasi yang sangat-sangat tidak diinginkan kembali oleh pihak kolonial Belanda, terutama mengenai masalah keamanan dan juga kestabilan situasi regional yang ada di Manado ini. Ajudan Knorle pun kembali ke Batavia pada tanggal 20 Juni 1830. Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo pun tentu sempat bertemu dan bertukar kabar di pengasingannya ini. Meskipun demikian, terlihat di antara kedua pahlawan nasional kita ini sudah terjadi kerenggangan, ya tidak seperti dahulu lah.
Tapi Pangeran Diponegoro tetap menawarkan kebaikan hatinya untuk membagi tunjangannya agar bisa dipergunakan oleh pengikut ataupun keluarga Kiai Mojo. Kiai Mojo pun sangat berterima kasih atas hal ini. Meskipun Kiai Mojo menolaknya dengan baik dengan lembut. Karena bagi Kiai Mojo apa yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda ataupun tunjangannya ini sudah cukup memenuhinya dalam kehidupan sehari-hari di pengasingan. Dan meminta kepada Pangeran Diponegoro untuk menggunakan tunjangannya Pangeran Diponegoro untuk keperluan pribadi Pangeran Diponegoro saja di pengasingan. Dalam pengasingan, Pangeran Diponegoro ternyata tidak hidup sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Beliau hidup dalam benteng, dalam rumah yang harus berbagi dengan adiknya yaitu Raden Ayodhya beserta keluarganya, membuat mereka kerap cekcok akibat ketidaknyamanan. Janji-janji Van der Bos akan rumah yang luas, yang nyaman, ternyata sama sekali tidak pernah terrealisasi. Tetapi menindaklanjuti ketidaknyamanan Pangeran Diponegoro yang kerap cekcok dengan adiknya yaitu Raden Ayodhya Presiden Manado saat itu Peter Mans akhirnya membuka sebuah kesempatan yang diberikan kepada Raden Ayu Dipoyono untuk kembali ke tanah Jawa. Dan beliau pun menyetujuinya untuk kembali ke tanah Jawa beserta keluarganya. Semenjak ditinggalkan oleh adiknya, Pangeran Diponegoro pun menjalani profesinya yang baru sebagai seorang penulis. Beliau menyelesaikan beberapa naskah yang diantaranya ialah Baban Diponegoro. Baban yang menjadi autobiografinya beliau dan juga rekaman perjuangan beliau dalam menghadapi kolonial Belanda di Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Baban ini dijadikan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan literasi dunia yang patut yang sangat harus dilindungi dan juga dilestarikan. Masalah yang kerap dihadapi oleh Pangeran Diponegoro ialah belum adaptasinya beliau dengan keberadaan masyarakat setempat ataupun masyarakat setempat yang belum beradaptasi dengan keberadaan dari Pangeran Diponegoro ini. Uang 600 gulden yang beliau dapatkan per bulannya digunakan sehari-hari beliau untuk makan, untuk membayar para pembantu, para pengawal dan lain-lain ya. Selain itu juga beliau juga menabung untuk pergi ke tanah suci. Sebuah cita-cita mulia beliau yang sampai akhir hayat beliau tidak pernah dapat mewujudkannya. Residen Belanda Peter Mat waktu itu menganggap Pangeran Diponegoro dengan uang tabungannya akan mengobarkan perang kembali. Hal itu yang menyebabkan Pangeran Diponegoro uang tunjangan yang asalnya 600 gulden dipotong dong menjadi 200 gulden saja yang cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Ya meskipun Pangeran Diponegoro tidak mengeluh akan hal itu. Korupsi ini nih biangnya nih. Non jauh di Eropa sana, 25 Agustus 1830, Kerajaan Kesatuan Belanda tengah mengalami pergolakan akibat adanya revolusi yang menuntut kemerdekaan dari negara Belgia. Negara Belgia ini dulu merupakan salah satu bagian dari Kerajaan Kesatuan Belanda. Belgia ini atau Belanda Selatan merupakan sebuah daerah yang memiliki dialek bahasa dan juga budaya yang berbeda. Selain itu, Belgia atau Belanda Selatan ini tengah mengalami kesenjangan sosial. Ya, mereka menganggap bahwa Raja Willem I ini tidak berhasil, tidak cakap dalam menanggulangi defisitnya kas negara. Sehingga terjadi kesenjangan kesejahteraan di antara mereka. Padahal defisitnya kas kerajaan Belanda itu diakibatkan oleh mehongnya mahalnya biaya peperangan untuk menghadapi Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol di Nusantara. Sehingga secara tidak langsung ya kemerdekaan negara Belgia ya pokoknya revolusi kemerdekaan negara Belgia itu bisa lancar bisa sukses itu ada andil secara tidak langsung oleh Pangeran Diponegoro juga. Lalu apa pengaruhnya terhadap pindahan Pangeran Diponegoro dari Manado ke Makassar? Ternyata Belgia di bawah Raja Leopold I itu mendapatkan dukungan dari negara-negara kuat di Eropa termasuk Inggris dan Perancis. Termasuk ya Perancis itu hingga memberikan bantuan militer kepada negara Belgia.
Tentu saja Raja Willem I dari Belanda itu menolak keras kemerdekaan dari negara Belgia ini dan mempertahankan habis-habiskan negaranya ini. Selain itu, ya, hal ini berpengaruh juga terhadap wilayah-wilayah jajahannya, terutama pada para gubernur jenderalnya. Di sini, gubernur jenderal Hindia Belanda, Van der Bos itu sangat hati-hati, sangat khawatir dan juga waspada. Jangan-jangan ya negara-negara musuhnya ya tanda kutip musuhnya gitu ya seperti Prancis atau Inggris, terutama Inggris yang memiliki angkatan laut begitu kuat gitu. Jangan-jangan juga Inggris yang memiliki angkatan laut begitu kuatnya ya memanfaatkan musuh-musuh politik kerajaan Belanda seperti Pangeran Diponegoro ya untuk menjalankan kepentingan-kepentingan politiknya di daerah wilayah jajahannya Belanda. Di tengah keinsecurean dan juga ke-overthinkingan pada bos ini, beliau menyarankan untuk memindahkan Pangeran Diponegoro ke kerajaan Belanda dan menahan Pangeran Diponegoro di antara kastil-kastil negara Belanda. Dan tentu itu ditolak oleh Raja Willem I karena beliau juga udah pusing, udah bingung, udah capek menghadapi pergolakan yang tengah berada di kerajaannya, apalagi harus menambah masalah dengan mengurusi salah satu musuhnya yaitu Pangeran Diponegoro yang berada di antara kastil-kastilnya gitu. Ngapain gitu capek-capek. Ya akhirnya pada bos sendiri setelah berunding pun memutuskan untuk memindahkan Pangeran Diponegoro ke Makassar, ke benteng Fort Rotterdam. Sebenarnya ini merupakan keberuntungan bagi Pangeran Diponegoro karena tidak jadi dipindahkan ke negara Belanda. Kota Tondano saja bagi Pangeran Diponegoro itu sudah cukup dingin dan Pangeran Diponegoro pun tidak berminat tinggal di sana. Apalagi ini negeri Belanda yang dinginnya seperti itu, ditambah lagi kalau misalnya lagi musim dingin, pasti dinginnya pasti minta ampun. Pada bos pun memutuskan Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan beliau diberangkatkan pada tanggal 20 Juni 1833 dengan kapal laut angkatan kerajaan Belanda yang membuat Pangeran Diponegoro merasa tidak nyaman. Selain perjalanan yang lama selama 21 hari, ternyata para awak kapal ini yang mayoritas ialah pribumi malah bereaksi negatif kepada rombongan Pangeran Diponegoro. Tibalah Pangeran Diponegoro pada tanggal 11 Juli 1933 di benteng Fort Rotterdam, di mana pengamanannya jauh lebih ketat daripada benteng New Amsterdam di Manado. Bahkan, Pangeran Diponegoro ditempatkan di sebuah rumah yang bersebelahan dengan rumah perwira Belanda. Beliau tidak diperkenankan untuk melewati atau berkegiatan di luar benteng Fort Rotterdam ini. Kegiatan outdoor hanya diperbolehkan di siang hari dan bahkan malam harinya. Para serdadu Belanda sudah mulai mengecek atau memeriksa para anggota keluarga dari Pangeran Diponegoro ini agar memastikan sudah berada di ruangannya masing-masing. Tetapi untungnya ya para pengikut Pangeran Diponegoro tidak diperlakukan seketat itu. Mereka masih bisa ya berkegiatan lah di luar benteng sehingga bisa berbaur dengan masyarakat, bisa 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 berteman dengan para serdadus dan juga sipil kerajaan Belanda sehingga Pangeran Diponegoro masih dapat menerima atau mengirim surat atau setidaknya mendapatkan berita-berita yang berada di luar lah secara diam-diam ya melalui bantuan para pengikutnya ini. Kehidupan Pangeran Diponegoro di Pengasingan ternyata beritanya pernah dimuat di media Perancis yang berada di Belanda. Media ini mengkritisi pemerintah kolonial Belanda yang memperlakukan Pangeran Diponegoro dengan tidak layak lah di pengasingannya. Kok bisa berita ini sampai ke tanah Eropa? Ternyata adalah seseorang yang bernama Raden Saleh Sarif Bustaman. Dia seorang bangsawan dan juga seorang pelukis dari Jawa yang berketurunan Arab yang sempat mengunjungi kota Paris di akhir tahun 1840. Ditenggarai dari beliaulah berita-berita mengenai Pangeran Diponegoro ini bisa sampai ke tanah Eropa. Beliau juga yang melukis tentang kronologi penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro pun sempat menerima tamu istimewa yaitu Pangeran Hendrik Sangpal.
Beliau ialah anak bungsu dari Raja Willem kedua dari Kerajaan Belanda. Di usia 16 tahun, beliau ini ya seolah-olah pengen eksplor dunia. Beliau ini mengunjungi berbagai negara, mengunjungi wilayah-wilayah yang menjadi jajahannya. Dalam jurnal beliau ya, ketika beliau diterima baik oleh Pangeran Diponegoro, beliau menilai bahwa kehidupan yang sedang dialami Pangeran Diponegoro di pengasingannya ini ya itu memungkinkan pengusaha-pengusaha lokal atau ya bangsawan-bangsawan lokal itu bisa memihak Pangeran Diponegoro dengan pengaruhnya ya, dengan pengaruh Pangeran Diponegoro apabila kerajaan Belanda mengalami hal yang serupa dengan revolusi Belgia. Di tengah ruang gerak Pangeran Diponegoro yang semakin dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda karena masih dikhawatirkan, masih ditakuti pengaruhnya, terutama di tanah Jawa, membuat Pangeran Diponegoro itu seolah-olah itu pamitan lah ya, pamitan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Pangeran Diponegoro itu begitu bahagia. Yaitu datanglah sepucuk surat dari Raden Ayu Mangkorowati atau ibunda Pangeran Diponegoro yang menyatakan isinya. Yang kerinduan yang begitu besar kepada Pangeran Diponegoro. Membaca surat tersebut, Pangeran Diponegoro pun tertikam merasa rindu yang begitu berat kepada ibundanya Raden Ayu Mangkorowati. Beliau segera menulis surat dan mengutarakan kerinduannya kepada Raden Ayu Mangkorowati sebagai surat balasan. Beliau juga meminta ya kepada Gubernur Jenderal De Perez yang merupakan Gubernur Jenderal di Sulawesi kala itu agar memungkinkan beliau bisa mendatangkan Raden Ayu Mangkorowati dari Yogyakarta ke Makassar untuk menemani atau ya bersama di akhir-akhir sisa kehidupan mereka gitu. Cuman sayangnya Raden Ayu Mangkorowati yang sudah di usia sepuh di usia ke-80 tahun sudah pasti tidak bisa melakukan lagi perjalanan-perjalanan jauh. Sehingga ya permintaan Pangeran Diponegoro itu ya sulit untuk dilaksanakan. Sebagai gantinya, sebagai hiburannya, Pangeran Diponegoro pun mendapat surat dari Raden Ayu Mangkorowati yang isinya kerinduan mereka itu ya, kerinduan Pangeran Diponegoro dan Raden Ayu Mangkorowati akan terobati dengan pertemuan mereka di akhirat kelak. Setelah melewati masa kehidupannya di pengasingan di Manado dan Makassar, di tengah usianya semakin lama semakin tua, yang menggerogoti kondisi fisiknya semakin lama semakin melemah, Pangeran Diponegoro wafat di usia ke-70 tahun pada tanggal 8 Januari 1855 di Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Di pagi hari, di waktu yang hampir bersamaan ketika 70 tahun yang lalu, beliau lahir di Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat. Beliau dimakamkan dengan layak di pemakaman umum Kampung Melayu, Makassar. Beliau ketika dimakamkan disertai oleh para keluarganya, para pengikutnya yang setia, bahkan disertai perwakilan kolonial Belanda yang selama ini menahannya. Kepergian Pangeran Diponegoro, wafatnya beliau, merupakan tonggak dari akhir sebuah sistem penjajahan Belanda yang diterapkan di negeri ini dan merupakan sebuah titik awal dari sebuah sistem penjajahan baru yang diterapkan oleh Belanda di Nusantara. Seperti apa sistem tersebut? Dan juga dampak-dampaknya bagi negeri ini. Karena Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang diprakarsai oleh Pangeran Diponegoro untuk mengusir Belanda itu memiliki dampak-dampak yang begitu besar bagi kelahirannya negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahasnya di konten berikutnya, di konten terakhir dari playlist, dari daftar video-video perjuangan Pangeran Diponegoro mengusir kolonial Belanda. Kalau misalnya ingin mengetahuinya tinggal subscribe
untuk mengetahui semua video-video dan juga konten-konten terbaru dari channel ini. Kalau misalnya suka, like. Kalau misalnya tidak suka, dislike aja. Kalau misalnya ingin mengutarakan sesuatu, ya tinggal seperti biasa di kolom komentar diutarakan. Kita akan diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Ketemu lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko.